senang sekali. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan ada baiknya kita berdoa. Siapa yang berdoa untuk hari ini? Oke, silakan Niko ke depan. Mari kita bersama di dalam doa. Ya Bapa kami berkata di dalam surga, bersyukur kami ucapkan kehadirat ya Bapa pada pagi hari ini di mana kami akan memulai pembelajaran kami ya Bapa. Engkau berkati dari awal ke tengah hingga akhir ya Bapa. Ya Bapa, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berikan rezeki supaya bisa menyekolahkan kami lebih tinggi lagi. Terpuji termakan namamu, kita kekal sampai selamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Niko. Ibu cek dulu kehadirannya. Semua hadir hari ini? Sekretaris mana? Oke, bagaimana sekretaris? Siapa? Si Viola sama Yolanda. Kenapa orang itu berdua? Ya sakit. Kita doakan ya anak-anak ya, teman-temannya cepat sembuh supaya bisa belajar lagi untuk topik berikutnya. Oke, Ibu cek dulu kesiapan belajarnya. Siap belajar di untuk hari ini? Siap, Bu. Siap. Tapi lihat dulu kerapianmu, perhatikan dulu bajunya, perhatikan penanya, bukunya. Sudah siap? Sudah? Sudah? Sudah. Siap? Kita bernyanyi lagu nasional dulu. Anak-anak silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, belum dulu kita masih berdiri. Kita mau ice breaking dulu sebelum dan prima. Ha ha. Ha ha. Duduk. Ada yang tahu materi hari ini? Ada. Apa itu? Sudah berbahagia. Ya. Tapi sebelum itu, Ibu akan kasih motivasi untuk hari ini. Mulailah dari mana kamu Berada. gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu Bisa. kita semangat. Tadi materi kita apa? Diulang dulu. Sudah. Tujuan daripada suhu dan perubahannya ini adalah ini dia. Yang pertama, perhatikan. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian suhu dan perubahannya dengan benar. Peserta didik melakukan pengamatan fenomena suhu dan pengukurannya dalam indera perasa dan termometer dengan penuh semangat. Kemudian, yang berikutnya, peserta didik mampu menjelaskan jenis termometer dan skalanya dengan baik. Yang terakhir, melalui unjuk kerja, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang suhu dan pengukurannya dengan benar. Dan metode yang akan kita lakukan hari ini adalah metode pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan dan penilaian yang akan Ibu buat nanti kelompok dan individu. Ibu akan buat anagram. Anagram ini seperti apa? Menyusun kata. Oke? Bisa? Bisa. Ya. Perhatikan ke depan, kita mulai. Ya? Siapa yang bisa? Aku. Siapa? Aku. Oke, beri dia dulu. Betulkah suhu? Betul. Betulkah suhu? Betul. Kita buktikan sama-sama. Suhu. Oke.
Pertanyaan berikutnya. Aku ibu. Aku ibu. Aku bu. Oke, Deborah lihat dulu. Termometer bu. Termometer? Betulkah termometer? Iya bu. Buktikan dulu apakah ini termometer. Termometer. Oke, pertanyaan selanjutnya dulu ya. Pertanyaan ketiga. Aku bu. Aku bu. Oke, si Greci dulu. Panas. Betulkah panas? Iya bu. Ya, kita susun dulu katanya apakah benar panas. Betul sekali. Ada 5 pertanyaan ini ya. 2 pertanyaan terakhir. Oke? Siapa? Lihat sana ya dulu. Dingin. Kita lihat dulu ya. Dingin. Betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kita dulu. Pertanyaan terakhir. Yosepen dulu. Ayo Yosepen. Sergius. Betul. Kita susun sama-sama. J, E, apa lagi? M, apa lagi? I, J. Salah. J, I, U, S. Sekali kita untuk kita semua. Ini ada gambar di sini. Gambar apa ini? Kalau anak kamu tahu? Gambar apa? Sedang sakit. Ada yang katakan sedang sakit. Ada lagi? Sedang tidur. Ada lagi? Musuh tubuh. Iya. Ada anak yang sedang tidur dan ada di mulutnya seperti alat pengukur suhu atau dikatakan itu namanya apa? Termometer. Yang di lainnya apa itu? Apa? Berarti kalau kita lihat dari gambar ini, apa yang terjadi pada anak tersebut? Apa yang ada di dalam mulutnya? Termometer itu apa? Alat pengukur suhu. Kenapa dia diukur? Tapi kenapa dicek? Supaya kita tahu suhu. Ya, dia kita lihat di sana demam, ya kan? Itu. Ibu tanya dulu, lihat dulu tubuhmu, apakah kamu sakit hari ini atau tidak? Tidak. Sehat semua? Sehat. Oke. Masuk ke kegiatan inti. Apa itu kegiatan intinya? Jadi kita melakukan discovery learning. Tahap dari discovery learning ini, yang pertama itu stimulus. Ibu akan menampilkan video di depan ini, anak-anak kami menyimak video tersebut supaya nanti tahu melakukan pengamatan dan diskusi. Oke? Boleh? Hai teman-teman. Dengan baik-baik ya. Saya mau melakukan percobaan. Percobaan yang ingin saya lakukan adalah mengukur suhu air dengan cara menyentuh. Tangan kiri saya masukkan di air bersuhu hangat. Pak, tangan kiri saya hangat. Saya diamkan sejenak ya. Sekarang kedua tangan saya akan saya masukkan ke dalam air bersuhu normal. Teman-teman, terjadi perubahan. Saya merasakan perubahan suhu di tangan kanan dan di tangan kiri. Sekarang tangan kanan saya terasa hangat. Tangan kiri saya terasa dingin. Wow, luar biasa. Teman-teman bisa mencoba loh di rumah. Sungguh sangat menyenangkan. Selamat mencoba ya teman-teman. Ada nggak kita identifikasi masalah dulu?
Atau pertanyaan yang timbul dari video tadi. Siapa yang membuat pertanyaan atau pernyataan dulu? Oh, Winko. Menurut video yang ibu tayangkan di depan berarti ada suhu panas dan dingin. Ya, ada suhu panas dan dingin. Ada lagi pertanyaan satu lagi. Siapa? Oke, ya Seven. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengukur derajat panas dan dingin? Bagaimana mengukur derajat panas dan dingin? Iya, pertanyaan yang bagus itu. Bagaimana mengukur derajat panas dan derajat dingin? Itu nanti yang kamu lakukan di dalam diskusi dan pengamatanmu di dalam kelompokmu masing-masing. Oke? Kemudian kita akan mengumpulkan data. Tapi sebelum itu, ibu cek dulu. Kelompok 1 yang kita bagi kemarin, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Semuanya udah di posisi tempat duduknya ya. Ya, ibu akan membagikan LKPD. Sebentar. 1, kelompok 2. Kita lihat. Kelompok 3. Kelompok 3 dan ini kelompok 4. Sekalian baca dulu LKPD-nya, apa petunjuknya di sana. Ini air biasa, ini air es atau air keran yang bagian wadah B. Oke, baca, simak bagus-bagus yang namanya LKPD dan lakukan pengamatannya, diskusikan. Sifat kapilari ini naik karena dia menutup panas. Teman-temannya juga sifat kapilarinya yang warna merah ini turun dengan mengukur air keran yang ada di gelas kimia. Dan 27 orang tadinya jangan sampai kena termometernya. Ini ya, contohkan ini. Sudah, jadi bukti. Ini gambar termometernya udah diunggah. Perhatikan ya, ini udah benar atau tidak. Sudah siap diskusinya? Sudah. Sudah bisa presentasi? Sudah. Kalau sudah siap presentasi, kita ice breaking dulu sebentar. Letakkan penanya. Baguskan posisi duduknya. Duduk matanya. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Ulang lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara segar masuk ke otakmu. Rasakan suasana kelas yang kamu tempati. Hembuskan. Diam sebentar. Buka matanya. Oke, apa yang kamu rasakan? Sejuk, tenang. Apa lagi? Relax. Oke, kita akan melakukan presentasi. Tapi dalam presentasi ini ada kejutan. Kejutannya apa? Nanti kalau kita putar ke depan atau di depan melalui spin putar, berarti siapa nanti kelompoknya yang terpilih, maka kelompok tersebutlah yang menjadi kelompok presentasi pertama. Boleh ya? Boleh. Ya, seperti itu ya. Siap-siap? Siap. Iya, kita mulai. Katakan putar. Putar. Kelompok 3 datang. Oke. Kelompok yang berikutnya yang menjadi peserta presentasi kedua. Katakan putar. Putar.
Siapa? Kelompok 1. Ringkasan 3 tentang suhu dan perubahannya. Suhu adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Indera perasa bukanlah ukur suhu yang ada, karena suhu yang dihasilkannya kualitatif, sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan. Oke. Senang tersebut segala dari kelompok 4 ingin memberi tanggapan atas presentasi dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, presentasi dari kelompok 3 sudah amatlah bagus, namun kekurangannya adalah saat kalian menyampaikan sesuatu mungkin kalian melupakan sesuatu. Mungkin segitu saja tanggapan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 4. Kelompok 1 mulai. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya bernama Wendy Sekaluan, saya Sanaya Pratuli Jaya, saya Hafiz Suriga, saya Kasih Suriga, saya Krisna Fadila, saya Abdul Marani. Kami akan mempresentasikan tema suhu dan perubahannya. Pertama-tama kami akan melakukan percobaan. Di sini ada wadah A, B, dan C. Wadah A berisi air hangat, wadah B berisi air keran, wadah C berisi air es. Di sini saya akan mengukur menggunakan indera perasa atau tangan. Di wadah A saya merasakan suhunya hangat. Di wadah B saya merasakan suhunya normal. Di wadah C saya merasakan suhunya dingin. Saya akan mengukurnya menggunakan termometer yang menggunakan derajat Celcius. Sini saya akan mengukurnya pertama-tama di wadah A. Bisa kita perhatikan pipa kapilernya menaik ke atas karena suhu yang berada di wadah A terasa panas. Di sini saya mendapatkan 40 derajat Celcius. Di wadah B, di sini ada air keran. Bisa kita lihat pipa kapilernya turun karena air yang berada di sini dingin. Mari perhatikan ya. Suhunya berada di 20 derajat Celcius. Di sini ada air es. Bisa kita lihat pipa kapilernya turun sangat cepat. Di sini saya mendapatkan hasil 5 derajat Celcius. Dari hasil pengamatan kami, apakah suhu pada wadah A, B, dan C jika diukur menggunakan tangan dengan kelompok lain sama? Jawabannya tidak, dikarenakan suhu pada wadah A, B, dan C jika didiamkan ada yang naik, turun, dan juga ada yang tetap. Seperti percobaan yang telah kami lakukan, saya menggunakan termometer yang mempunyai derajat Celcius. Jika manipulasi dengan air keran, kita akan merasakan dingin, tetapi tidak seperti air es. Dan suhu tubuh kita menjadi sehat, dan kita pun menjadi kuat. Jika manipulasi dengan air hangat, kami setuju. Kita akan merasakan ketenangan yang sangat menyenangkan, dan kita pun menjadi sehat, dan suhu tubuh kita menjadi sehat. Apa suhu A, B, dan C menggunakan termometer sama dengan yang lain? Jawabannya tidak, karena air pada wadah tersebut sudah berubah suhu. Oh, Prilia, silakan Prilia. Perkenalkan, nama saya Warnada. Saya dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah semua termometer sama jenisnya? Terima kasih atas pertanyaannya, saya akan menjawab. Tidak semua termometer itu sama jenisnya. Mereka akan mempunyai kegunaannya masing-masing di bidangnya. Contohnya termometer laboratorium. Termometer tersebut akan berfungsi sebagai mengukur
suhu panas, dingin, atau hangat. Termometer laboratorium. Termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu selain suhu tubuh manusia, yakni seperti suhu daripada zat kimia. Perkenalkan, nama saya Relani Syanifah. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan. Tuliskan satu contoh penggunaan termometer klinis dan termometer laboratorium. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Kami akan menjawabnya. Satu contoh penggunaan termometer klinis. Contohnya adalah saat kita ingin mengukur suhu tubuh seseorang. Dan contoh dari penggunaan termometer laboratorium adalah seperti yang kita lihat tadi dari presentasi kelompok 1. Kita melihat mereka mengukur suhu dengan termometer laboratorium. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kurnia Saranita Pubulon. Saya akan memberikan waktu. Ya, ada? Siapa? Oke, silakan dulu, Deborah dulu. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa jenis termometer yang kelompok 2 pakai dan apa skalanya? Ya. Terima kasih atas pertanyaan kami akan menjawab. Jenis alat yang kami gunakan untuk mengukur suhu adalah termometer dan skala yang dipakai adalah derajat Celcius. Sudah? Sudah, silakan yang terakhir. Oke, udah? Sudah, kelompok 4. Oke, silakan duduk. Dari hasil kunjunganmu, dari hasil diskusimu tadi, kelompok mana nih yang mau memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pagi ini? Oke, Tante dulu. Kesimpulan dari kelompok itu adalah suhu adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera dan bisa digunakan dengan bantuan alat termometer. Sekian kesimpulan dari kelompok 3. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya? Oke, Risma, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat adalah suhu akan selalu berada dimanapun, karena setiap benda ataupun yang lainnya pasti memiliki suhunya masing-masing. Akan membuat kesimpulan. Yang pertama, suhu derajat panas suatu benda. Yang pertama. Yang kedua, dari hasil pengamatan tadi, ada yang dinamakan dengan skala termometer. Tapi kita akan membahas jenis termometer dulu. Ada berapa jenis termometer? 4. Ada termometer klinis, ada termometer laboratorium, ada termokoper, ada termometer meter. Skala termometer yang kamu amati tadi dapat 4 skala. Yang pertama skala Celcius, yang derajatnya 0 derajat titik letak bawahnya, 0 derajat titik letak atasnya 100 derajat. Demikian juga dengan pengamul. Titik letak bawahnya berada pada 0 derajat reamur dan titik letak atasnya 80 derajat reamur. Kemudian Fahrenheit, titik letak bawahnya 32 derajat Fahrenheit sampai dengan berapa? 212 derajat Fahrenheit. Yang terakhir Kelvin. Kelvin itu titik letak bawahnya 273 derajat Kelvin, titik letak bawah atasnya 373 derajat Kelvin. Demikianlah yang bisa disimpulkan. Satu lagi. Tadi tangannya digunakan untuk apa? Mengukur. Ada air dingin, ada air panas, dan ada air keran. Bisa nggak tadi kata kawanmu kulit kita atau tangan kita akurat mengukur air yang ada di wadah ABC? Karena tangan kita ini atau tubuh kita ini memiliki metabolisme yang berbeda. Kenapa berbeda? Setiap manusia itu memiliki suhu tubuh yang berbeda. Makanya contohnya kalau tangan kita atau kulit kita yang mengukur air dingin sangat dingin sekali, dan sel-sel yang ada di kulit tangan kita ini atau jari kita ini akan rusak. Begitu juga yang mengukur suatu panas yang sangat tinggi. Jari kita akan bagaimana? Kalau jari kita mengukur akan melepuh, ya kan? Maka apa alat
mengukur suhu yang akurat adalah manometer. Itu dia. Dan sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Ibu tadi udah bagi kertasnya. Kita akan menggunakan evaluasi dengan metode kuisi. Oke, siap-siap kertasnya ya. Siap-siap untuk evaluasi. Pertama. Oke. Angkat tangannya, angkat kertasnya. Bagus nak dibuat kertasnya. Jangan miring biar bisa Ibu pindah dari sini. Oke, sebelah sini ya. Ini sebelah sini ya. Ketiga, angkat kertasnya. Apanya sudah terkumpul, inilah hasil dari nilai anak-anak kami sekalian. Turunkan. Setelah evaluasi, kita akan refleksi. Refleksi tiap kelompok ada ya. Tiap kelompok ada di KPD-mu, tuliskan. Satu untuk nomor 1, satu untuk nomor 2, satu untuk nomor 3. Pertanyaan pertama apa? Perasaanmu saat mengikuti pembelajaran hari ini. Yang kedua, hal apa yang menarik di dalam pembelajaranmu? Warna kuning ya, nomor 1 ya. Pembelajaran hari ini. Harapan untuk pembelajaran berikutnya. Semua seperti itu ya. Tuliskan dengan singkat ya. Pertanyaan pertama untuk refleksi hari ini. Perasaanmu saat mempelajari materi hari ini. Ibu lihat dulu, ibu baca ya. Perasaan kelompok kami senang karena bisa dibagikan dalam kegiatan refleksi. Oke, yang berikutnya, perasaan saya senang bisa mengikuti pelajaran ini. Senang ya. Yang kelompok berikut, perasaan saya senang bisa belajar dengan teman-teman dan guru. Yang berikutnya senang. Berarti semua senang ya? Senang ya Bu? Senang? Senang. Ini. Pertanyaan kedua apa? Tadi pertanyaan kedua apa? Iya, menarik. Ibu baca dulu. Hal yang menarik apa? Pada praktek mengukur suhu dengan termometer. Itu hal yang menarik baginya. Kelompok yang mana ini? Kita nggak tahu ya. Hal yang menarik saat diskusi dan presentasi. Perasaan saya setelah mengikuti ini, perasaan berarti di sini ya. Salah tempat mungkin. Dapat mencoba langsung. Yang berikutnya ini harapan untuk pembelajaran berikutnya. Lebih bagus lagi. Semoga kami bisa lebih tahu lagi tentang suhu dan perubahannya. Supaya lebih semangat dalam belajar. Harapannya bisa lebih baik lagi. Oke, itulah refleksinya anak-anak. Ibu juga akan mau merefleksikan diri. Apapun kekurangan ibu akan memperbaikinya kemudian hari. Ibu juga senang kerjasama dengan anak-anak di sini. Kenapa? Mau kerjasama, mau mempresentasikan kegiatannya, diskusinya hari ini, dan presentasi yang tadi memang lumayan agak kurang sedikit, tapi akan kita perbaiki untuk pembelajaran topik berikutnya. Setuju ya? Setuju. Dan untuk tugas rumah, lihat di bukumu, di buku penamu halaman 70, kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke? Udah lihat ya? Sudah. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada baiknya dulu kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Silakan doa. Kita satukan hati kita, mari kita Tuhan, terima kasih Tuhan berkati kami dari awal tengah hingga akhir pelajaran kami Tuhan. Tuhan, guru-guru kami mengajari kami, berkati mereka ya Tuhan. Begitu juga dengan orang tua kami yang berada di rumah. Kami anak-anak yang penuh dengan dosa, hapus kami dengan darah yang kudus. Terpuji terpuji namamu selamanya. Amin. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berada pada penghujung pembelajaran kita hari ini. Ibu katakan selamat pagi.